Halo guys, kembali bertemu dengan saya dalam ruang DM, diskusi manajemen. Kemarin kita sudah sama-sama belajar bagaimana cara membuat visi dan misi. Nah, selanjutnya kita akan sama-sama belajar menyusun target dengan balance scorecard. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya di subscribe dan di like. Oke, selanjutnya dalam menyusun target dengan balance scorecard, kita mulai dulu dengan definisi secara teoretikal. Oke. Nah, pertama, definisi target kaitan dengan strategi. Target dalam konteks bisnis atau manajemen merujuk pada sasaran atau tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi dalam periode tertentu. Target biasanya diarahkan untuk mencapai strategi yang telah ditetapkan oleh organisasi. Strategi di sisi lain adalah rencana atau pendekatan menyeluruh yang digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi. Target dan strategi saling terkait karena target menentukan arah dan fokus organisasi dalam mencapai strategi yang telah ditetapkan. Target dan jangka panjang dan jangka menengah. Nah, di sini tugas kita sebagai leader, head ataupun pimpinan lainnya adalah bagaimana kita bisa menyusun target jangka pendek atau 1 tahun. Target jangka panjang adalah tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu yang lebih luas, misalnya dalam 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Target jangka menengah adalah tujuan yang ingin dicapai dalam periode menengah seperti dalam 3 tahun ke depan. Nah, tugas kita dalam memimpin sebuah organisasi adalah menyusun target jangka pendek. Target jangka pendek ini berfokus pada pencapaian dalam 1 tahun ke depan. Dengan menetapkan target jangka pendek, pemimpin dapat mengalokasikan sumber daya dan mengarahkan upaya timnya untuk mencapai tujuan tersebut, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian target jangka menengah dan jangka panjang. Selanjutnya, kita sama-sama harus paham bahwa dalam menentukan target ini kita menggunakan teori yang namanya balance scorecard. Apa itu balance scorecard? Balance scorecard adalah suatu alat manajemen strategis yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi secara holistik. Pendekatan ini menekankan bahwa kinerja organisasi tidak hanya dapat diukur melalui perspektif keuangan saja, namun juga harus mempertimbangkan perspektif non-keuangan seperti perspektif pelanggan, proses internal, dan pembelajaran juga pertumbuhan. Balance scorecard mencoba menyajikan pandangan yang seimbang tentang kinerja organisasi dan memastikan bahwa tidak ada satu aspek pun yang mendominasi evaluasi. Dengan melihat beberapa perspektif ini, seorang pimpinan atau manajer dapat lebih memahami keterkaitan antara berbagai area kinerja dan dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Nah, terakhir saya akan jelaskan bagaimana sih mengapa menggunakan prinsip balance scorecard. Ada istilah yang namanya analogi pohon buah. Nah, analogi pohon buah, dalam analogi pohon buah ini, pohon tersebut adalah perwujudan organisasi dan buah-buah yang dihasilkan adalah representasi dari berbagai aspek kinerja organisasi. Aspek kinerja tersebut mencakup keuangan atau hasil panen, pelanggan atau buah yang enak dan berkualitas. Proses internal ini adalah bagaimana proses budidaya dilakukan dan pembelajaran juga pertumbuhan atau cara merawat dan meningkatkan kualitas pohon. Nah, mengapa menggunakan prinsip balance scorecard seperti pohon buah di atas? Karena pendekatan ini memastikan bahwa organisasi fokus pada semua aspek penting kinerja. Jika kita hanya fokus pada hasil panen atau keuangan dan mengabaikan perawatan pohon, juga kualitas buah atau proses internal pembelajaran, maka pohon buah kita tidak akan tumbuh subur dan hasil panen yang baik akan sulit dicapai. Dengan menggunakan balance scorecard, organisasi diingatkan untuk memeriksa dan mengukur kinerja dari berbagai perspektif. Jika kinerja organisasi hanya dilihat dari segi keuangan saja, hal ini mengabaikan masalah penting di bidang lain yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada keberhasilan jangka panjang organisasi. Dengan memperhatikan dan mengukur kinerja dari perspektif pelanggan, proses internal, dan pembelajaran pertumbuhan, organisasi memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mencapai kesuksesan jangka panjang yang seimbang serta berkelanjutan. Baik, demikian diskusi kita pada kesempatan ini. Teman-teman bisa diulang-ulang, didengarkan lagi ya penjelasan definisi teori-teori ini. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjut di video selanjutnya. See you, gambare maso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.